Jangan menjebak diri sendiri dan orang lain. Jangan sengaja cari tempat-tempat gelap, sepi, di bawah pohon, parkir di situ. Mulai turunkan dudukan, rebahan yang memungkinkan Anda untuk melakukan hubungan percabulan. Saya percaya anak terang tidak suka tempat gelap. Efesus 5 ayat 11, kita baca sama-sama. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Dengar baik, kalau Anda anak terang, Anda ngerti kebenaran. Anda tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan kegelapan karena Anda tahu itu tidak berbuahkan apa-apa selain dosa. Anda tidak sengaja cari tempat yang sepi, gelap, gak ada orang, di mana Anda bebas melakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena kita tahu orang-orang yang melakukan hal-hal itu di tempat tersembunyi sangat memalukan. Pacaranlah di tempat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh siapa saja, termasuk orang tua Anda. Kalau Anda tidak punya pikiran kotor, kita tidak masalah pacaran di ruang tamu yang bisa ditungguin calon mertua, atau kita pergi makan sama-sama dengan keluarganya. Anda tidak masalah Anda pacaran di tempat umum, di tempat terang. Kalau memang Anda tidak punya pikiran kotor. Saya sedih satu kali, saya nonton bersama anak-anak saya di bioskop bersama dengan suami. Begitu lampu menyala, saya kaget. Di sudut paling gelap, anak SMP bangkit berdiri dengan baju sudah lecek, roknya super duper mini, dia rapikan. Orang tuanya tidak tahu dia pulang sekolah itu kemana. Dengar baik, anak terang pacaranlah di tempat terang. Justru kalau kita memang tidak punya niat jahat sama orang, kita tidak punya pikiran kotor, tidak ada niat cabul, kita pacaran di tempat yang terang, dilihat semua orang. Di masa dating kita tuh perlu mengenal budaya keluarga calon pasangan kita. Ada baiknya kita mulai ikut acara keluarga mereka mungkin. Makan bersama papa mamanya mungkin. Jangan berdua-duaan lah. Saya sudah pernah katakan ini. Kalau pergi dating rame-rame aja. Mau ngobrol-ngobrol berdua, banyak waktunya. Jangan sampai Anda menjebak diri sendiri dengan menciptakan suasana. Kalau Anda mau pacaran dengan batasan kekudusan, Anda mesti belajar memenangkan perang dalam pikiran Anda. Kita harus belajar menguasai pikiran kita yang kotor dan najis. Karena selalu saja ada pikiran kotor masuk. Namanya juga dosa. Nah, saya percaya apa yang kita lakukan itu sudah kita bayangkan sebelumnya. Orang tuh gak mungkin serta-merta spontanitas. Buat lalu mereka jatuh dalam dosa. Sebelum mereka lakukan, mereka sudah pikirkan. Sebelum mereka lakukan, itu sudah dibayangkan. Menangkan peperangan dalam pikiranmu. Jangan punya pikiran kotor. Usir itu. Bagaimana caranya supaya pikiran kita tidak kotor? Banyak-banyaklah merenung firman Tuhan. Baca supaya telingamu dengar. Sumber informasimu, mata dan telinga. Dengar firman Tuhan. Supaya keyakinan dalam pikiran kita, keyakinan di alam bawah sadar kita diisi oleh kebenaran firman. Mazmur 119 ayat 9 berkata gini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana Anda menjaga kelakuan Anda? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Nah, karena itu Anda perlu ngerti firman Tuhan. Sering-seringlah dengar khotbah di YouTube, baca firman. Kalau Anda malas baca, beli Bible yang ada suaranya, dengar firman di ibadah online, pergi ke gereja, dengar ibadah, khotbah, gitu. Ambil waktu nyembah Tuhan. Usir pikiran-pikiran kotor, isi ganti dengan firman. Saya percaya firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan pikiran kita. Kalau pikiran kotor masuk, tiba-tiba pikiran najis masuk, usir itu. Segera alihkan fokus kita. Jangan malah diteruskan. Masuk, wah, direnungkan. Masuk, langsung ngelamun. Diterusin imajinasinya. Jangan. Apakah hamba Tuhan gak bisa masuk pikiran kotor? Bisa. Pikiran kotor itu bisa masuk ke siapa aja. Kita yang harus lawan. Segera stop dan alihkan. Alihkan fokus kita kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna untuk membangun masa depan. Pakai waktu berkualitas kita untuk hal-hal yang bisa membangun sesuatu yang berguna untuk masa depan kita. Mempersiapkan rumah tangga. Lelahlah untuk hal-hal yang berguna.